Sudarlun Kolonel CPL Reki Ferianto, yakni Aslok Kesdam Iskandar Muda, memiliki hobi membudidaya maggot. Setelah mendapat izin dari Pangdam Iskandar Muda serta Kasdam Iskandar Muda, ia memanfaatkan komplek asrama TNI Kraton untuk membudidaya maggot, bebek, serta lalat tentara hitam atau lalat black soldier fly. Pada lokasi ini pula sang kolonel membudidayakan tanaman azolla, yakni sejenis tanaman paku air yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kepeduliannya pada sosial dan lingkungan membuatnya fokus dan serius mengembangkan maggot. Ia pula dengan senang hati berbagi ilmu kepada warga yang berkeinginan membudidayakan maggot untuk pakan ternak. Saat Serambion TV berkunjung dan melihat langsung proses pengembangbiakan maggot Sabtu 19 Juni 2021 sampai menjadi lalat black soldier fly, Kolonel Reki mengutarakan hewan tersebut banyak berada di sekitar kita. Potensi alam di Aceh juga sangat melimpah. Kolonel ini berupaya memberikan penjelasan pada warga bahwa alam Aceh memiliki banyak potensi dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah jika diperhatikan dengan seksama. Sebagaimana membudidaya maggot akan menghasilkan pundi rupiah jika dikelola dengan baik. Kolonel Reki juga mempersilahkan warga yang berkeinginan belajar maggot. Berikut ini penjelasan Kolonel Reki terkait budidaya yang ia kerjakan selama berada di Aceh. Lalat black soldier fly ini pada saat siang hari ini dia beraktivitas, dia bergerak dan dia hinggap di sini, dilihat di tubuh saya. Lalat ini beda sama lalat biasa, ini agak jinak lalatnya. Dan lalat ini jangan berpikiran dia hinggap di tubuh saya ini membawa penyakit. Ini tidak sama sekali. Karena lalat ini tidak makan, berarti dia tidak menghinggap di pakan-pakan yang busuk itu. Beda sama lalat rumah atau lalat hijau. Pasti dia hinggap di tempat yang berbau menyengat, busuk, dan dari sumber penyakit itu. Sedangkan black soldier fly ini dia hanya minum. Ini biasanya kita semprotkan dengan air saja. Sedangkan ini saya tidak khawatir dengan dia hinggap-hinggap di tubuh saya ini. Kemudian ini daun pisang ini sebagai sarana tempat dia hinggap dan dia berdiam di sini. Seperti ini. Lalat ini menyangka ini sarana dia hinggap sehingga dia menempel di tubuh saya. Lalat BSF yang kita panen di sela kayu itu biasanya kita timbang. Di dalam kotak penetasan ini kita bisa jadikan media ini berupa ampas tahu. Ini ampas tahu. Kita kasih tempat penetasan, kemudian telur lalat BSF ini kita taruh di atasnya. Selama 3 hari telur ini akan menetas. Dan calon bayi-bayi daripada BSF itu jatuh ke bawah dan mengkonsumsi daripada ampas tahu itu. Bisa juga kita gunakan dengan menggunakan dedak katul. Dedak katul kita kasih air, kemudian kita taruh telur lalat di atasnya. Usahakan telur lalat BSF ini tidak bersentuhan langsung dengan pakan. Karena kalau bersentuhan dia akan basah dan proses penetasan akan terganggu dan banyak bayi-bayi BSF ini akan mati. Ini selama 7 hari kita biarkan, nanti dia akan menetas semua. Di sini rekan-rekan bisa lihat, ini medianya yang semula basah, selama 7 dia akan kering. Akan kering karena sari-sari makanan yang ada di dalam ampas tahu atau dedak katul itu diserap sama bayi-bayi maggot. Di sini kalau ini bisa dilihat, inilah bayi-bayi daripada larva BSF ini. Di biopon pembesaran daripada bayi-bayi maggot tadi, yang setelah kita kasih pakan organik terus-menerus, di sini bisa dilihat maggot-maggot ini. Larva-larva BSF ini tidak menjijikkan yang seperti dibayangkan selama ini. Inilah yang akan kita jadikan pakan ternak. Dan uraian daripada pakan
yang kita berikan ini menjadi kompos. Di sini rekan-rekan bisa lihat bagaimana tangan saya, tidak basah dan kotor. Dan hasil uraian ini, di sini rekan-rekan lihat, sini ada kulit jeruk, kemudian ada sampah-sampah organik yang lain. Ini diurai sama maggot ini, dan hasil uraiannya ini, yang hitam ini, inilah yang kita jadikan kompos. Untuk larva-larva ini kenapa saya bilang tidak menjijikkan? Karena selama ini kita berpikiran larva di bangkai hewan atau belatung di sampah-sampah itu cenderung bau. Sedangkan untuk larva BSF ini, hasil penelitian bahwa dia mengurai bakteri-bakteri pembusuk tersebut. Dan juga karena ini panas, sehingga bakteri-bakteri yang penyebab penyakit seperti E. coli dan yang lain-lainnya itu, hasil penelitian bahwa itu lebih bersih untuk maggot ini. Karena bakteri-bakteri tersebut mati karena panas yang dihasilkan daripada maggot ini. Di sini maggot yang kita panen ini akan kita jadikan pakan ternak kita. Di sini saya biasanya menggunakan dedak katul dan tanaman azolla. Kemudian maggot ini kita campur ke pakan ini. Hidupin di sini. Maggot yang sudah tercampur oleh dedak katul atau ampas tahu atau juga bisa kita gunakan ampas sagu, inilah yang kita kasih ke ternak kita. Tanaman Azolla microphylla ini adalah sejenis tanaman paku air. Andaikan masyarakat jeli, tanaman ini banyak terdapat di sawah atau di parit-parit atau juga di danau-danau. Dan tanaman ini mempunyai kandungan protein 30%, berarti sangat tinggi. Sehingga tanaman ini juga sangat mudah untuk kita budidayakan. Kita hanya menggunakan kolam-kolam. Di sini saya menggunakan kolam yang terbuat dari terpal plastik biasa. Kemudian untuk terpal plastik ini kita isi dengan air kurang lebih 1 jengkal. Kemudian airnya ini kita campur dengan kompos. Sedangkan di Banda Aceh ini banyak sekali kompos-kompos yang dihasilkan oleh ternak kita, seperti ternak sapi atau ternak kambing. Tetapi saya dalam hal ini saya menggunakan kompos dari Kasgot. Kemudian kompos tersebut kita masukkan ke dalam karung yang mempunyai pori-pori. Yang punya pori-pori, setelah kompos ini kita masukin di dalam karung tersebut kita masukin
ke dalam kolam kita. Kemudian kolam yang semula kita kasih air bersih, dalam hal ini air tawar, air ini bisa kita gunakan air sumur, air hujan, atau air ledeng, atau air sungai yang tawar. Kemudian setelah air sedia, kompos yang ada di dalam karung ini kita remas-remaskan. Kita remas-remaskan seperti ini agar ekstrak daripada kompos tersebut atau unsur hara yang dari kompos tersebut keluar dan bersatu dengan air sampai homogen. Warna air ini seperti warna air teh tua atau kopi encer. Dan kompos-kompos inilah yang akan memberikan unsur-unsur hara untuk menghidupkan daripada azolla. Pertumbuhan azolla ini sangat cepat. Sehari pertumbuhannya bisa mencapai 30%. Andaikan kita mempunyai ternak di rumah misalnya 10 ekor, berarti dengan kolam ukuran 1,5 meter kali 3 meter ini sudah bisa menjadi asupan pakan buat ternak kita. Dari Banda Aceh, Samsul Asman, Serambion TV.